kadang-kadang risk itu seolah membuat orang tuh tidak nyaman sih. Memang pekerjaan tidak membuat orang tidak nyaman ini memang kadang-kadang tuh juga ngeri-ngeri sedap juga. Gini, Pak, sebenarnya risiko itu apa sih, Pak? Oke. Jadi yang paling gampang kita ngomong resiko itu harus satu hal yang kita tidak inginkan terjadi akan datang. Nah itu banyak aspeknya. Terus tadi pertanyaan mengenai resiko terbesar yang terjadi Pak di PNM Pak. Oke, jadi gini teman-teman. Contoh realnya yang pernah dihadapin. Oke, jadi teman-teman semua ya. Jadi PNM ini semenjak dibawa oleh Pak Arem mungkin ya Musa beberapa tahun ini udah luar biasa lah pertumbuhannya pesat sekali. Mungkin kalau teman-teman tahu nggak sekarang teman-teman tahu nggak aset PNM itu udah lebih dari 50 triliun loh. Wow, lebih ya. Aset itu 50 triliun. Pendanaannya aja tuh udah hampir 40 triliun mungkin, 30 atau 40 triliun. Dan kita punya pembiayaan ya terhadap ULAM dan mikro total tuh 47 triliun. Oke. Nah, ini membuat ya ternyata membuat otoritas kita baik yang ada di Kementerian BUMN gitu ya ataupun yang ada di OJK itu membuat apalagi ngeliat dampaknya nggak hanya asetnya ya melihat dampaknya PNM yang begitu luar biasa terhadap perekonomian terhadap empowerment pemberdayaan gitu ya itu melihat PNM tuh makin signifikan terhadap kondisi ekonomi Indonesia dan perlu dijaga. Nah bentuk penjagaannya orang kebijakan atau orang otoritas apa? Dibuat lagi kebijakan yang baru ataupun peraturan. Jadi kami dari RIS dan dari Kepatuhan melihat setidaknya nih ada 4 ataupun 5 peraturan-peraturan yang ada di Indonesia yang maksudnya ataupun dari pemerintah ataupun regulator kayak OJK yang berdampak signifikan terhadap PNM. Oke. Tadi kan Pak Akbar sudah menjelaskan gitu ya Pak ya. Tentang resiko yang sering luput gitu ya dan menjadi perhatian buat insan PNM gitu Pak Akbar. Dari pengalaman Pak Akbar gitu Pak, ada nggak sih Pak kejadian yang menarik yang pernah terjadi gitu Pak, yang bisa dijadikan pembelajaran buat teman-teman insan PNM gitu Pak? Oke, yang menarik ya, kadang-kadang teman-teman ya ini yang membuat kita jatuh itu kadang-kadang ya itu bukanlah jadi misalnya gini kayak kita lah misalnya gini teman-teman kalau kalian tahu di depan ada resiko kan harus ngapain siap-siap tuh siap-siap betul waspada, Pak waspada. Tapi kalau kalian tidak tahu kalau depan resiko justru kalian tidak akan siap-siap kan iya setuju. Nah terkadang kita tuh jatuh gitu ya karena kita tuh nggak siap-siap sih sebenarnya. Nah, sebenarnya banyak hal yang terjadi seperti krisis-krisis yang ada seperti tahun 2008 itu, 2020. Itu kita merasa kita tuh siap gitu. Kita tuh hebat misalnya. Tapi kita nggak tahu ternyata banyak yang kopong gitu misalnya yang kita tuh selama ini karena seolah-olah gitu ya. Risk management tuh kelemahannya menurut saya ya. Itu memang bisa quote and quote itu dikontrol ya menurut saya ya. Tergantung kita pengennya adalah amanin aja misalnya gitu ya. Parkirin aja deh. Iya, udah hijauin aja Pak Akbar, hijau. Coba diatur Pak Akbar gimana. Nah, itu yang sebenarnya iya takutnya sih ya. nanti nggak aware gitu. Nah, tapi bukan artinya nakut-nakutin juga. Enggak gitu. Nah, maksud saya gini, ada kasus di mana karena kita tidak siap ya, mungkin yang paling gampang ya. Jadi kan banyak resikonya. Ada risiko kredit, risiko pasar gitu ya, risiko likuiditas gitu ya. Ada juga risiko kepatuhan, strategik gitu ya, legal, reputasi dan seterusnya. Dulu kalau kita sering dengar risiko strategik apa? Risiko strategik kan risiko yang kita nggak ngerti ke depan tantangannya seperti apa. Nah mungkin banyak juga kayak perusahaan-perusahaan yang dulu kayak kita kenal kayak perusahaan Nokia yang dia nggak ngerti bahwasannya ada risiko strategik yaitu risiko persaingan. Dia ngerasa saya tuh baik-baik aja. Nasabah saya, konsumen saya pastilah membeli saya misalnya. Nah, tapi dia tidak ngerti bahwasannya nasabah langsung cepat berubah dan dia tidak siap menghadapi perubahan. Nah itu namanya gerai rhinos itu yang tadi saya bilang ada matris.
Jadi kita sudah pasrah gitu. Itu kalau kita berhadapan seperti Greg Reynolds. Nah, mungkin sama ya di PNM yang perlu sangat diwaspadai ya, mungkin ini konsumennya kan nggak hanya itu kan awal juga kan. Iya. Kan juga saya juga sebenarnya juga sampaikan mengenai span of control AO sebenarnya. Span of control. Nah, mungkin kita juga jadi perhatian juga bagaimana kita harus menjaga span of control itu maksudnya satu AO bisa mengelola beberapa kelompok yang termanageable oleh mereka. Jangan sampai teman-teman itu susah sekali untuk mengontrol nasabahnya. Iya. Ya. Jadi bagi saya melihat PNM itu karena kita sudah digital. Yeah. Tapi touchment kita terhadap nasabah kan nggak boleh dihindari dan emang nggak bisa juga gitu. Karena kita menargetkan nasabah yang underprivileged gitu ya. Ataupun nasabah yang prasejahtera itu kan abstrak dan seterusnya. Berarti butuh sentuhan masyarakat ataupun butuh sentuhan orang. Betul. Oleh karena itu sangat penting AO ini. Betul. Dan kecukupan dari AO juga sangat penting sih menurut saya. Setuju, Pak. Dan manajemen itu juga sangat penting. Ya. Jadi emang itu ternyata penting ya. Penting ya, benar banget Mas Anggra. Jadi selain risiko pembiayaan yang harus kita pilih, juga harus mikirin karyawannya juga. Gimana teman-teman AO ini bisa memanage kelompoknya. Setuju, karena emang mereka nggak megang satu orang dua orang ya Pak ya. Teman-teman AO ini megangnya banyak bisa sekali. Ratusan. Betul. Nah, cuman yang harus kita kasih pembekalan ke mereka adalah bagaimana cara mereka bisa memanage ibu-ibu ini gitu. Nah, ya. Coba. Nah, itulah salah satu fungsi daripada risiko dan tempat kita adalah memberikan view gitu ya, memberikan pandangan dan melakukan analisa risiko. Bagaimana kalau terjadi ya, makanya kita kalau di risiko tuh suka buat simulasi. Ya, betul. Nah, itu juga yang membuat kita bisa memberikan ke depan gambaran seperti ini gitu. Nah, sekali lagi saya bilang tadi ya, risiko itu kita meskipun kita yang paling tidak beresiko ya tadi ya. Sebenarnya kita orang yang nggak beresiko. Yeah. Kita nggak beresiko tapi kita nggak beresiko sebenarnya. Yang itu teman-teman. Menarik gini Mas Angga. Betul. Saya setuju untuk statement. Tapi karena kita terus soft model gitu ya. Saya membuat, saya juga membuat. Ada yang namanya empati ataupun keterkaitan kita. Once terjadi sesuatu di depan, second line itu pasti yang bertanggung jawab juga atas suatu peristiwa risiko yang terjadi di depan. Kecuali kita sudah mengingatkan, tapi yang depan masih bandel gitu dah. Bubble ya Pak ya, susah dikasih tahu. Batu banget. Tapi kalau kita nggak kasih tahu, kasih tahu juga nanti kan ada trade line, kita dimarahin sama orang audit juga. Benar-benar. Gitu sih. Mas Anggra. Nah, dari Bapak ada nggak sih Pak tips nih untuk teman-teman atau insan PNM gitu untuk membantu mitigasi risiko, apalagi teman-teman di lapangan pakai AO yang banyak kelolaannya. Iya. Begitu mereka rata-rata masih Gen Z, masih milenial, masih belum mikir ke sana gitu, Pak. Yang penting target tercapai gitu. Pembiayaan beres ternyata banyak risiko yang harus mereka pikirin itu sebenarnya. Oke, jadi menurut saya ya kalau saya sebagai AO ya, sebagai frontline di depan, perlu kita pastikan teman-teman harus tahu dulu sebenarnya pekerjaan kita tuh sebenarnya apa. Ya. Jadi saya ngajak teman-teman dimanapun berada, tahu dulu dong. Ya. Seperti yang saya sampaikan, tahu mengenai konsumennya, harus know your customer. Nah, gitu kan? Nah, dan juga harus tahu pekerjaannya itu apa. Pekerjaan kita itu setahu saya AO itu tidak hanya ngasih pembiayaan. Betul. Tapi juga pendampingan kan. Iya, betul. Nah, teman-teman harus mengenhance diri nih. Karena kalau untuk melakukan pemberdayaan, untuk memberikan sosialisasi mengenai sesuatu yang sifatnya literate, misalnya literate keuangan, cara bikin sosmed mungkin ke ibu-ibu tuh biar bisa jualan. Iya. Berarti kan teman-teman harus tahu kan, tadi saya bilang. Dan teman-teman juga kedua ya, selain harus tahu, teman-teman itu ya saya harapkan teman-teman harus mampu. Jadi kalau sudah tahu harus mampu. Iya, benar. Jadi levelnya tahu dulu, habis tahu dia udah tahu proses seperti apa, dia mampu bagaimana menjalankannya. Nah, cara mampu ini teman-teman ya kalau saya sih berharap teman-teman aktif training. Nah, itu yang kita lagi gembar-gemborkan.
Pak? Aktif dalam ikut cyber sinar, Sabar, sinar, bener. ikut E-learningnya, enhance betul. kemampuannya. Kemampuan dikembangin kompetensinya, gitu. Terus jangan kayak dalam tempurung, misalnya biasanya begini aja bisa aja gitu, jangan itu sama banyak itu ada bro tuh. Sama tadi karyawan yang ngelapin kaca Pak, orang biasanya juga nggak apa-apa kok, aman lah, nggak usah pakai helm, nggak usah pakai pengaman segala macam, nggak akan jatuh kok, kan kita ada yang tahu. Nah, itu mindset yang seperti itu tuh Pak, yang harus kita ubah, harus kita bangun, harus gitu, digeser Mas Anggra mindset seperti itu. Setuju banget sama. Hindari kata-kata kebiasaan ya kadang-kadang ya, karena memang ada kebiasaan negatif, ada positif. Tapi jangan sampai kebiasaan itu membuat kamu terlena gitu. Mampu tadi saya bilang, makanya mampu ikutilah acara-acara HCD ini loh termasuk kan, Rumah Kawita bikin sosialisasi, ikutlah. Iya setuju Pak. Termasuk jangan lupa nih Mas Anggra ntar dengerin podcast ini. Harus dong, ini isinya daging semua ini. Keberatan ya? Enggak kan? Enggak Pak, aman. Ini menurut saya Mas, kita seringan banget ngebahasnya, pada teman-teman Insan PNM pastinya akan cepat nangkep ya untuk pembahasan kita. Nah Pak Akbar nih, kita masuk lagi Pak ke kasus-kasus yang lain gitu Pak. Ya kan kalau kasus saat ini yang terjadi itu banyak sekali teman-teman AO nih, yang teman-teman karyawan PNM, Insan PNM gitu yang menggunakan sosial media tapi nggak kontrol. Benar banget. Mas Anggra aktif kan di sosial media kan? Iya, kita sebagai seseorang yang harus melihat semuanya, ya kita harus bisa lihat dari media sosial juga salah satunya kan ya Pak Akbar juga gitu ya. Dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat gitu Pak, dan regulasi yang terus berubah gitu Pak. Pasti ada tantangan baru yang muncul gitu Pak Akbar. Menurut Pak Akbar gitu, apa sih Pak resiko baru yang kini mulai menjadi perhatian utama di PNM kita Pak? Terkait dengan fenomena ini ya. Jadi memang teman-teman makanya dari dulu ya, mungkin tahun berapa? Tahun 60-70 tuh kan ada Roma Irama tuh ya. Nyanyinya kan darah muda, darahnya para remaja. Iya betul. Ini mungkin mau sampai kiamat juga sama kayaknya ya lagunya. Namanya darah muda. Begitu terus gitu ya. Emang menggelora sekali sih. Mungkin kalau zaman dulu nggak ada sosmed, jadi mungkin nggak menggelora di sosmed. Nah, kalau sekarang kan karena memang ibaratnya anak-anak yang kita lahir tahun 2000-an itu udah sangat familiar lah dengan sosmed. Bahkan anak baru lahir aja udah hadir di sosmed kan, orang baru lahir udah punya IG sendiri baru lahir. Iya betul. Jadi nggak bisa kita hindari. Itu udah satu hal yang sudah common, ibaratnya kayak kita dulu harus bertati-tati untuk masuk ke internet, ada namanya warnet mungkin ya. Betul. Mau nggak mau berubah gitu. Sekarang mah gampang sekali. Betul, Pak. Nah, cuman yang mungkin saya perlu perhatikan ya, itu kan pasti berdampaknya nggak hanya kepada pribadi kita. Apalagi kalau teman-teman nih bikin sosial media tapi pasti pakai baju PNM. Ada entitas perusahaan di sini. Ada entitas perusahaannya. Betul banget. Apalagi PNM tadi loh, kita tuh kan masuk bagian daripada badan usaha milik negara gitu kan, masih mencerminkan negara. Kita punya yang embed kepada ibaratnya tuh kepada pemerintahan juga gitu kan. Nah perlu bijak sih, perlu bijak. Tapi tadi kan karena darah muda. Nah ya itu. Kan? Nah tapi mungkin yang bisa saya sampaikan ingatkan, ini ada namanya footprint ya. Digital footprint itu mungkin nggak bisa hilang teman-teman. Dan itu akan ada selama-lamanya. Nah mungkin yang saya sampaikan adalah hati-hati dalam bersosial media karena bisa jadi itu akan terlihat sampai teman-teman nanti punya anak mungkin nanti. Iya betul. Jejak digital. Jejak digital. Nanti teman-teman nggak malu kalau teman-teman seperti itu, tapi tiba-tiba anaknya ngelihat juga nih ibu ngapain ya dulu ya. Nah itu penting banget tuh Insan PNM pesannya dari Pak Akbar dan Mas Anggra ya. Betul. Kita harus bijak. Gitu. Bijak bermedia sosial ya. Bijak bermedia sosial. Karena nanti itu bisa ke record selamanya mungkin ya. Mungkin nanti ada media yang berbeda ya. Dulu kita istilah ada Friendster lah, ada Facebook lah. Ya mungkin hanya berbeda media tapi itu bisa dimunculkan kembali. Oleh karena itu teman-teman boleh kita mengekspresikan ya, tadi karena darah muda mengekspresikan kita punya aktivitas, kita punya pekerjaan ya. Tapi perlu bijak ya, karena itu bisa kecatat sampai kapanpun mungkin ya.
supaya nanti mungkin ada orang yang kesel sama kamu di Nah, juga. itu yang sebenarnya Berat juga loh. sebelumnya belum terbangun kali ya. Mindset seperti itu yang masih teman-teman insan PNM kadang-kadang udah biarin aja, orang nanti bisa gue hapus kok. Ternyata ada jejaknya sebenarnya. Iya, sebetulnya ada yang ngerekam lagi, Nah, ada yang itu nyimpan yang lagi. Kita bahaya. hati-hati bagian SNPNM ya, apalagi kalau pakai seragam tadinya. Nah, itu yang emang benar-benar harus kita kasih tahu juga. Boleh main sosmed, boleh main TikTok, tapi lihat-lihat dulu sikonnya. Bener banget Mas. Apalagi nanti kalau jadi sesuatu, jadi resiko kan di belakang, Nah, bukan di depan. jangan sampai nyeselnya Nyesel setelah lagi. kejadian gitu. Jangan sampai nanti gara-gara kamu cuman iseng-iseng tapi mempengaruhi masa depan kamu justru malah susah kerja, apakah gimana. Iya. Karena ada di jejak detail seperti ya. Bener kemalah. Kalau zaman dulu mungkin kita ya nakal-nakal remaja dulu, ya kan emang nggak nakal zaman dulu, pasti nakal, tapi karena Iya, kita dulu nggak pernah, kita juga nggak ekspos kenakalan kita juga Nah, sebenarnya sih, ya betul, kita akan Pak. lupa. Nah tapi kalau sekarang kita terlalu direkam, nanti terekspos terus ya. Iya, setuju Pak. Agak susah tuh nanti. Orang HRD juga sekarang kalau mau interview orang-orang juga kan dia background check dulu. Yang dilihat Sosmed sosial media ya. juga. Ini orang gimana nih belakang-belakangnya nih? Bermasalah apa enggak nih? Hati-hati ya teman. Nah, betul. Tuh catatan tuh dari HC. Ada skillnya sedikit. Kayak tadi kan sudah membahas tentang media sosial ya. Betul. Tentang media sosial gitu ya. Nah, Pak Akbar, manajemen resiko itu tentu bukan hal yang mudah buat diterapin di perusahaan ya Pak ya. Iya. Ya, dalam konteks PNM gitu Pak, apa sih Pak tantangan utama yang dihadapi dalam penerapan manajemen resiko Pak? Dan gimana cara mengatasinya Pak? Oke. Jadi yang paling susah dalam penerapan manajemen resiko, ya menurut saya sih, menurut kami ya, kami bisa membuat sebuah kebijakan, kami bisa membuat sebuah tools ya, kami bersama. Ya. Tapi yang agak susah itulah menjalankannya. Nah, Iya. menjalankan itu masalah kebiasaan juga. Ya. Nah, mungkin juga salah satunya adalah terkait dengan sosialisasi ataupun literasi ataupun infiltrasi untuk menjelaskan. Jadi yang paling mudah adalah ketika resiko itu sudah dibawa alam sadar oleh teman-teman. Tanpa kita Bahwasanya, sadari gitu. Iya, tanpa sadari, kayak misalnya nih yang paling gampang nih ya, ketika kita sudah mendarah daging, ya sama kayak teman-teman pakai motor, tapi dengan sadar pakai helm, Iya. gitu ya. Teman-teman ketika naik motor tahu kondisi hujan, teman-teman pelan sendiri, jangan ngebut-ngebut, karena tahu ada resikonya, takut jatuh dan segala sesuatu. Gitu. Jadi tools kebijakan kita bisa. Dari tantangan terberat dan mungkin gak hanya di PNM sih, yaitu bagaimana cara menjalankannya. Ya jangan sampai istilah itu kayak dulu, kalau zaman dulu nih istilahnya angat-angat tai ayam. Ya, Gembor-gembor di awal tapi setelah itu lupa. Nah, konsistensi. konsistensi sebenarnya. Nah tapi kalau tools kebijakan, ya saya sih melihat teman-teman PNM tuh mampu kita untuk membuat tools buat kebijakan, gitu kan. Lalu membuat sistem juga. Nah, terus kalau diajarin pun mungkin mau dan menerima, tapi yang susah tuh konsistensi. Iya betul Pak. Apalagi teman-teman kalau tanya kenapa sih resiko itu suka kadang nggak dipikirkan, gara-gara target Pak, gitu kadang-kadang. Ya iya itu jadi Gara-gara masalah target, besar Pak. juga sih ya Pak ya. Tapi sebenarnya saya sampaikan nggak ada target yang salah sebenarnya. Ya. Tapi yang salah tuh apa? Mencapai targetnya. Cara mencapai target. Strateginya. Strateginya. Setuju Pak. Ya. Gitu sih. Jadi kalau saya sih lebih kepada ayo bareng-bareng nih kita nih. Ya, saling mengingatkan juga antara risiko dan mengenai risiko. Yang fungsi di risk tadi second line untuk mengingatkan bagaimana menjalankannya. Nah, tapi menjalankan itu ya tadi harus tahu kan, harus tahu dan harus mampu. Betul. Nah, harus tahu itu tadi ya kita harus sosialisasi. Ya. Mampu ya teman-teman juga harus aktif juga untuk mengenhance, mengupgrade diri biar bisa menjalankan mitigasi resiko yang masing-masing gitu. Itu menjadi Gitu sih. salah satu tantangan terbesar ya Pak ya. Kita bisa buat draftnya tentang resiko Iya, apa terus segala macam, kebijakannya, kebijakannya. Tapi kalau nggak dikerjain, aplikasinya, sistem. akan Nah, terjadi tuh. kayak nggak berarti jadinya Iya. gitu ya. Kita udah bikin sistem segala macam udah hebat segala macam Iya. tapi Nggak ada ownernya nggak implementasinya. berjalan, nggak dijalankan ya akhirnya ya
Jadi ada artinya gitu. jadi nanti ada kerjaan terus nanti si Mala kan dari wah ada kerjaan. Ngingetin mulu kita ya bener-bener. Reminder terus nih Iya, kayaknya. kita sih nanti berharap karena sudah embed itu, jadi masing-masing orang pun itu ada orang RIS juga gitu. Iya. Nggak hanya orang RIS, Iya. nggak hanya orang yang tugasnya secara SK itulah dia sebagai orang resiko, manajemen resiko. Tapi kami berharap semuanya pun ya pasti mengenali resiko. Bahkan teman-teman lebih paham daripada kami. Ya karena teman-teman risk owner di depan. Setuju. Ya, gitu sih maksudnya. Setuju Pak. Berarti memang nih Mas Anggra, kalau yang kita dengar dari penjelasan Pak Akbar, bahwa kita tuh semuanya harus sadar dulu nih tentang risiko yang kita miliki, dan risiko tersebut adalah tanggung jawab kita juga bersama ya Pak ya. Benar banget malah. Bener. Nah, Bisa terlepas, kita semua bisa terlepas. Bahwasannya setiap dari masing-masing kita juga kan harus memahami ya, kita tuh kan ibaratnya apa? Pemimpin diri kita sendiri. Berarti kita harus memanage diri kita sendiri atas apa? Atas risiko juga. Ya. Risiko ke depan, risiko apa yang kita inginkan gitu kan. Ya itu ada sebenarnya. Cuman kita tabu sih sebenarnya kadang-kadang. Padahal sebenarnya ngomongin manajemen risiko kan katanya manajemen, berarti kan mengelola. Manage gitu kan risiko. Mengelola risiko. Sebagai pertanyaan penutup kali Pak ya, tadi Udah pernah pertanyaan udah penutup aja panjang kemarin. nih kan kita dengerin penjelasan Pak Akbar nih. Bukannya masih ada 11 pertanyaan lagi kita. Nanti kita ngambil jadwal Pak Akbar. Berikutnya lagi aja kita Episode bikin selanjutnya. berapa ya. Soalnya seru banget nih kita ngebahas masalah resiko nih ya. Iya, bener. Kalau ada nih Pak pertanyaan ya Pak, misalnya banyak insan PNM yang masih menganggap risiko itu menakutkan Pak. Nah, gimana sih Pak kalau kita mengubah perspektif tersebut, melihat bahwa risiko itu suatu hal yang positif dan bisa menjadi peluang Pak Iya, untuk setuju kita. banget. Sebenarnya statement yang menyampaikan resiko menakutkan itu nggak salah-salah banget sih. Ya. Sebenarnya kalau saya sih. Memang yang namanya resiko itu menakutkan teman-teman. Kalau kejadian. Kalau Menakutkan. Kalau saya dulu mungkin ya kalau di perusahaan ya, memberikan pembiayaan yang lebih besar tuh ya, itu kalau udah ngomong resiko kredit itu udah ngomongnya aparat penegak hukum gitu. Ya. Tapi mungkin juga sekarang kejadian juga mungkin di PNM ada juga kan. Ada. Kita akan berhadapan dengan aparat penegak hukum loh. Menakutkan nggak? Ya menakutkan sih kalau menurut saya. Kecuali kita orang baik-baik berhadapan sama aparat PH nggak apa. Tapi kalau kita ternyata menjadi suatu hal yang tersakiti, misalnya itu yang menjadi pelaku kan kita berhadapan sama mereka. Ya. Menakutkan nggak? Menakutkan. Menakutkan sih sebenarnya emang. Risiko itu menakutkan menurut saya. Dan itu menurut saya nggak salah-salah banget. Ya. Oleh karena itu kita harus memanage biar dia tidak semenakutkan itu maksud saya. Iya, betul. Ya. Balik lagi ke mindset. Mindset lagi. Gimana caranya kita bisa memanage mindset kita nih, mengubah perspektif dari yang menakutkan jadi enggak, ini emang akan terjadi kalau nggak kita kelola dengan baik. Gitu. Betul. Jadi gini ya. Sekali lagi saya bilang, resiko itu benar kok kalau bilang menakutkan. Kenapa? Karena resiko itu bisa membuat perusahaan pun mati. Ya. Itu gak resiko. Ya. Dari 8 resiko yang ada di PNM, menurut saya ya, ataupun di perusahaan juga, ada resiko-resiko yang sifatnya itu membuat perusahaan itu suddenly dead, misalnya suddenly masuk mati itu gak ada. Itulah resiko likuiditas. Ya. Kalau resiko likuiditas itu resiko yang langsung membuat perusahaan itu langsung kolaps, mati. Ya. Nggak bisa hidup lagi, nggak punya uang. Nah, ada juga resiko yang sifatnya itu bikin perusahaan dipaksa tutup. Itu namanya resiko kepatuhan. OJK tahun 2024, seingat saya itu hampir 15 menutup BPR. Itu gara-gara apa? Gara-gara dia tidak mematuhi. Ya, jadi compliance-nya tidak terpenuhi, jadi dia mengalami risiko kepatuhan. Compliance-nya. Yep. Kenapa compliance-nya itu? Ya gara-gara kreditnya juga. Kreditnya bermasalah, kinerja keuangan bermasalah. Mati. Efek domino. Kalau perusahaan mati, ya kita juga kan nggak bekerja lagi. Dampaknya ke kita juga ya. Oke, jadi kalau saya bilang resiko itu benar kalau menakutkan. Oleh karena itu kita harus memanage-nya. Memanage-nya dengan Nah, baik ya. memanage-nya itu dengan baik ya, tadi dengan fun aja teman-teman. Yang pasti teman-teman harus sadar betul atas tanggung Risikonya jawabnya. ya, Tanggung jawab dulu. Maka saya bilang teman-teman Ya. harus tahu dan harus mampu ya gitu. Oke? Harus tahu dan harus mampu. Jadi harus tahu dulu dan mampu gitu ya. Sebentar ada lagi. Ya, Selain apalagi, tahu Pak? dan mampu,
harus mau. Oh iya. Tahu, Udah tahu, mampu, dan ya mau. Balik lagi harus konsisten juga tuh Pak. Ya, Gimana setelah mau tuh? mengerjakan harus ada konsistensi. Bener, Gitu. karena emang harus dijalankan, mau nggak mau, suka nggak suka, takut serem atau gimana gitu kan, tetap harus jalankan karena emang itu sebenarnya emang preparation kita gitu. Dan tanggung jawab dari masing-masing dari kita sendiri. Iya, setuju banget sama Pak Akbar sama Kemal ya. Dari ngobrol bareng Pak Akbar tadi kita jadi paham ya kalau resiko itu bukan buat ditakutin. Dia bisa menakutkan kalau nggak dikelola. Betul ya. Jadi menakutkan kalau nggak dikelola. Balik lagi mindsetnya. Emang itu akan menjadi kejadian kalau teman-teman nggak prepare gitu, nggak dikelola dengan baik gitu. Tapi ketika itu dikelola dengan baik, ya itu akan jalan aja gitu. Dan ada bisnis juga situ. Betul. Ada bisnisnya. Ya. Ada hal yang menguntungkan kita juga. Ya, betul. Dan apalagi kalau kita di PNM memiliki dampak yang luar biasa kepada masyarakat, kepada ibu-ibu, kepada perekonomian, yang bahkan merupakan bagian daripada ya poverty elevation gitu. Poverty yang mengurangi kemiskinan juga. Iya, setuju banget. Ada risiko ya, pasti ada risiko. Pasti ada ya. Tapi kita tidak mau mikirin risikonya doang atau mau fokus ke bisnisnya misal. Nah, tapi harus imbang di sini ya. Makanya embed gitu. Embed itu berarti setiap kita melakukan bisnis harus dipikir risikonya juga gitu. Bersamaan ya Pak ya, bisnis kita ada risikonya gitu. Bener banget nih Mas Anggra. Kalau kita sadar risiko, berarti kan target perusahaan tuh nggak hanya tercapai kan Mas Anggra, tapi juga bisa bertahan dan berkembang nih ke depannya. Ya, setuju banget. Jadi emang benar-benar kita harus tahu nih sadar resiko dari dini gitu ya. Betul. Apa aja sih yang menjadi resiko kita gitu ya, resiko untuk diri sendiri atau untuk pekerjaan kita. Dari situ kita bisa memanage semuanya. Ya emang mungkin emang suatu hal yang menakutkan, suatu hal yang tidak baik. Tapi kan kalau memang kita bisa manage, kita kelola itu dengan baik, sisi resiko-resiko itu akan bisa kita mitigasi dari awal jadinya. Gitu. Kita prepare dari awal. Misalnya kita mau makan nih, wah kalau kita mau makan tapi kita nggak nyiapin minum, pasti akan tersedak nggak sih? Iya, ada risiko tersedak. Ada risiko tersedak. Nah itu yang simpelnya yang kita harus bisa bangun gitu ya Kemala ya. Dari kita sendirinya juga harus sadar dulu nih ya kan, betul. baru kita bisa. Iya, kalau kamu makan yang berkuah, soto misalnya, pakai baju putih. Nah itu ada risikonya juga Mas Anggra. Betul. Itu juga harus pakai apa? Ya kalau nggak ganti baju, kamu pakai tisu. Betul, ditutup. Atau kamu pelan-pelan kan ketika makannya, gitu kan? Sedotan gitu ya. Gak usah pakai kuahnya. Atau nggak usah pakai kuahnya. Iya, oke. Baik. Seru banget ya Mas Angga pembicaraan hari ini tentang manajemen risiko dengan Pak Akbar. Sebelum terima kasih banyak banget Pak Akbar untuk waktunya nih dan sharingnya sama kita Pak Akbar. Tentunya ini pasti insightful banget kan Mas Angga buat teman-teman insan PNM semua Pak. Apalagi kita banyak membahas yang sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari ya Mas Angga. Isu-isu terkait dengan banyak hal yang terjadi saat ini ya gitu ya, dengan media sosial lah, apa segala macam. Itu yang benar-benar harus kita aware dari sekarang. Oke, Kemala. Dengar-dengar sebelum kita tutup nih Pak Akbar mau kasih kita pantun nih. Wah, pantun. Apa tuh? Ya? Kita dengerin Pak Akbar kasih pantun ya. Nanti kita bilang cakep ya. Cakep. Oke, Pak Akbar, boleh Pak Akbar pantunnya. Ke pasar beli semangka. Cakep. Dipotong biar nggak rugi. Cakep. Kelola resiko dengan bijaksana agar bisnis tetap berdiri. Dari semangka masuk ke resiko, Kemala keren banget. Masuk gak sih ya? Masuk Pak Eko. Terima kasih buat Pak Akbar untuk sharing-sharingnya gitu ya. Buat teman-teman insan PNM, yuk kita mulai lebih sadar terhadap resiko di sekitar kita ya. Terutama dalam semua pekerjaan kita di PNM. Ingat, resiko yang dikelola dengan baik bisa jadi peluang buat kita semua. Sampai jumpa di episode podcast Rubik selanjutnya. Kita berdua pamit undur diri. Salam PNM. Tumbuh, peduli, menginspirasi. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak.